Hai Halo, remaja-remaja seluruh GKJW. selamat hari Minggu. Kita saat ini masih dalam masa pandemi. Semua aktivitas kita masih di dalam rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini, kita akan beribadah bersama dengan dilayani remaja-remaja GKJW Jemaat Madiun. Oleh sebab itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Gimana nih kabarnya hari ini? Kalau aku puji Tuhan baik sih kak. Kalau kakak gimana? Puji Tuhan aku juga baik, karena sampai saat ini pun aku masih bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa melimpah di kehidupan aku. Ngomong-ngomong nih kak, Iya. aku hari ini lagi bahagia banget loh. Tahu nggak kenapa? Tahu dong, karena kita mau ibadah bareng kan. Betul banget. Nah, meskipun jarak yang memisahkan dan kita ibadah di rumah masing-masing, tetapi jangan sedih karena ibadah ini akan sama indahnya. Betul banget. Mari kita tetap semangat, kita akan membuka ibadah kita pada pagi ini dengan menyanyikan Oh Betapa Indahnya. Selamat pagi adik-adik sekolah Minggu GKJW. Marilah kita bersama mengawali ibadah pagi hari ini, hari Minggu 27 September 2020 dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih anugerah kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mohon pimpinanmu, kami mohon penyertaanmu di dalam ibadah sekolah Minggu pagi hari ini. Sepenuhnya Tuhan, acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan membantu kami untuk mengerti maksud Tuhan melalui acara ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Sepenuhnya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga benar-benar seluruh kehidupan kami disempurnakan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jangan duduk dulu, aku mau sharing nih kak. Selama aku menjadi anak Tuhan, aku bangga banget punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Kalau kakak bangga nggak? Jelas bangga banget dong. Lagian siapa sih yang nggak bangga kalau punya Allah sedahsyat Allah kita? Bener banget. Nah, karena kita sama-sama bangganya nih, mari kita pujikan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga
silakan duduk. Ya teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini kita sering kali mendengar bahwa Tuhan mengajarkan kita tentang hukum kasih. Hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, dari hukum kasih ini apakah kita sudah mampu melakukannya? Kira-kira apakah kita sedikit demi sedikit sudah belajar mengenai hukum kasih tersebut? Saya kira semuanya sudah mulai melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, karena kita masih belum mampu untuk melakukannya, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan, Allah yang selalu ada untuk kami, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk selalu senantiasa dapat melakukan firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan godaan-godaan, agar kami mampu melakukan apa yang telah Tuhan kehendaki, dan apa yang sudah Tuhan tidak kehendaki kiranya kami tidak melakukannya. Mampukanlah kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan ada untuk kami semuanya. Amin. Baik teman-teman, mari kita semakin mengarahkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat menyembah dan memuji Tuhan kita lebih dalam lagi. Mari kita pujikan Allahku dahsyat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih, kami pun dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48.
Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 akan dibacakan oleh teman-teman dari remaja GKJW Jemaat Madiun. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang engkau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu
betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius. 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut." Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah bangkit Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan daripadanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Saat itu ya, aku tuh sebel banget gitu loh, Grace. Apa? Kamu tahu anak baru itu kan? Tahu. Iya, dia tuh gimana ya? Dia tuh akhir-akhir ini sering dapat pelayanan gereja, dan biasanya itu kita buat tugas kita gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, kan bagi-bagi pelayanan. Nggak apa-apa sih. Halo. Aku duduk ya, duduk. Ini lagi pada ngomongin apa sih? Anak baru. Tahu? Yang sok cantik gitu kan. Biasanya TP-TP ke kamar. Iya, bener ya ampun. Bentar nih, aku punya hot news buat kalian. Apa tuh? Ini dengerin ya. Dia si anak yang sok cantik itu
kalau lagi ini ngajak nyanyi anak-anak balita, ini suka sok cantik banget, sok imut gak banget pokoknya. Iya, serius iya, naik daun banget gak sih dia tuh? Kenapa nih? Aku nebak ya, aku nebak. Pasti karena dia dapat semua tugas pelayanan. Cenayang banget ya kamu ya. Ya gimana aku nggak tahu ya teman-teman. Karena semua tugas pelayananku aja nih diambil sama si anak itu. Beneran iya. Hei, aku ikutan dong. Mas Yoga udah datang belum ya? Kenapa emang? Emang ada janjian? Iya sih, baru janjian mau latihan musik buat besok minggu. Tuh, bukannya lu habis ini ya latihan ya? Iya, yang tadi latihan choir. Habis latihan musik, terus latihan apa lagi? Masih ada 3 janji lagi sih. Masih ada nemenin adik-adik balita, karawitan sama narwasmu. Buset dah, banyak banget tugas lu. Tahu kan? Gimana dia? Choir. Biasanya aku Tugasmu. Musik kan lagi kamu yang pegang biasanya ya ampun. Balita nih, biasanya kan dia, andalannya dia. Narwastu. Biasanya kita yang join. Dan kamu tahu ya, di Narwastu dia baru datang aja udah langsung jadi main vokal. Lah, kayak gini caranya mending kamu gak usah ikut lagi pelayanan gereja, mending kamu mundur. Kamu gak usah lagi masuk ke musik. Kamu juga nih, udah balita kasih ini dia nih. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini bacaannya cukup panjang, tetapi sangat menarik bacaan kita hari ini. Kita bisa melihat bagaimana Kornelius yang adalah seorang bukan Yahudi, tetapi diperkenan oleh Tuhan, mendapatkan rahmat oleh Tuhan. Kita juga belajar memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kornelius adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia sangat memperhatikan kehidupan orang-orang Yahudi. Tetapi sayangnya dia bukan orang Yahudi. Sehingga Petrus merasa bahwa, wah kok bagaimana ya? Bisa nggak orang di luar Yahudi mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ternyata dalam bacaan kita tadi, bagaimana Petrus yang rajin berdoa memahami maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Dia membaca firman Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika ada mimpi, ada penampakan dari Tuhan melalui doanya begitu, bagaimana ada hewan-hewan yang dianggap najis begitu disuruh memakan dan Petrus menolaknya. Petrus mencoba memahami apa maksud Tuhan dengan dia berdoa merenungkan firman Tuhan, sehingga dia memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, bahwa Petrus tidak boleh membeda-bedakan orang. Ketika dia memahami maksud Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui doa-doanya, dia memahami bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Nah, teman-teman tadi sudah menyaksikan fragmen dari remaja GKJW Madiun. Ada satu orang yang merasa pelayanannya diambil karena dia orang masih baru. Apakah demikian tepat begitu? Ternyata Tuhan tidak memandang entah kamu masih baru, entah kamu sudah lama di gereja. Kalau kamu punya hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, Tuhan juga menerimanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita pun diajak juga untuk belajar memahami maksud Tuhan. Kalau kita sudah rajin ke gereja, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, kita tidak boleh membeda-bedakan. Merasa pelayanannya diambillah, merasa tersaingilah di gereja. Kalau kita benar-benar membaca, memahami maksud Tuhan, kita akan tahu Tuhan tidak membeda-bedakan. Maka dari itu kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Mari para remaja-remaja GKJW dimanapun kalian berada, biarlah hari ini kita juga memahami maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Talenta-talenta kita persembahkan bagi Tuhan, sehingga walaupun kita masih baru, masih remaja baru, sudah remaja lama, atau yang mau pemuda begitu,
Jangan pernah membeda-bedakan. Biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, jadi anak Tuhan berarti kita harus satu hati dong ya, Kak? Berarti aku salah dong ya tadi kalau ngerasa pelayananku itu diambil sama temen aku. Iya, jadi kita sebagai anak Tuhan nih, nggak perlu kita ngerasa pelayanan kita diambil sama si A, diambil sama si B. Karena pada dasarnya kita semua juga sudah dapat porsi masing-masing. Bener banget, Kak. Jadi ayo kawan-kawan remaja, kita gunakan talenta kita hanya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Oh iya Kak, kamu sayang nggak sih sama keluarga kamu? Sayang dong, kalau kakak nih gimana? Aku juga jelas sayang banget dong. Dan tentunya Yesus itu cinta sama kita semua. Dan tentunya Yesus cinta segala bangsa. Mari adik-adik kita bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di muka bumi ini. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan dengan memujikan Kuberikan Persembahan. Anak-anak remajaku yang terkasih, tibalah kita akan menaikkan doa syafaat. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman, mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita menyatukan hati. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala rasa syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Bapa sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama boleh membangun ibadah bersama anak-anak remaja-Mu di sore hari ini. Tuhan, setiap yang kami lakukan, pujian yang kami naikkan, setiap firman yang boleh kami terima, biarlah boleh membuat kami senantiasa bertumbuh di dalam nama-Mu. Dan kami anak-anak-Mu boleh senantiasa merindukan bagaimana kami bisa menjaga relasi kami
dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam kondisi berantas COVID-19 yang masih menjadi pandemi sampai saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami bersama Pak jajaran yang menangani COVID ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan solusi, memberikan kebijakan yang boleh membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dan pandemi ini bisa segera berakhir. Biarlah kami jemaat-Mu Tuhan, anak-anak remaja-Mu juga boleh menjadi bagian dari warga yang boleh memutus rantai COVID-19 sehingga keadaan menjadi lebih baik. Nah saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami dengan segala program yang sudah dicanangkan. Kiranya setiap program yang sudah dibuat akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat, roh bijaksana dan kemampuan kepada setiap panitia, setiap pekerja, dan setiap majelis yang menjalankan segala program ini. Sehingga setiap program yang dikerjakan, setiap program yang dilakukan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terkhusus untuk remaja-Mu ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menjalankan kegiatannya di rumah secara online maupun daring. Setiap kegiatan yang dilakukan biarlah boleh senantiasa memberikan kemajuan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan konsisten agar anak-anak ini boleh senantiasa belajar di rumah dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh membuat remaja-Mu ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka imun yang baik, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan boleh senantiasa memberikan keberhasilan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu remaja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai setiap apa yang dilakukannya, pelayanan yang dilakukannya, kegiatan di rumah, kegiatan di sekolah yang sudah mulai sekolah secara offline. Kiranya apa yang dilakukannya boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kegiatan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, jika terselip kesalahan dan kekurangan, kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, Bapa kami yang baik, doa ini kami peralaskan. Haleluya, amin. Sebelum menerima berkat dan pengutusan, mari kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Akan menerima berkat dari hambanya. Teman-teman, mari kita mengambil saat teduh dan kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus memampukan kita memahami maksud Tuhan dan menyertai kehidupan kita saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa ya Kak, ternyata kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Ya, berakhir dong ya Kak. Yes. Tapi jangan sedih dulu, karena minggu depan kita masih akan bertemu dengan remaja dari jemaat lain. Oke, kalau gitu mari kita tutup ibadah ini dan kita pujikan tiap langkahku.